Chandra Fikian. 67 Dwi Antari. 68 Hafid Adnan. 69 Haning Dwi Pratiwi. 70 Ida Friselia. 71 Indra Wahyudi. 72 Ismalia Anggreni. 73 Julia Hamila. 74 Kaliana Yasa. 75 Liana Desmayanti. 76 Lukman Hakim. 77 M.I. Lestari Simanjuntak. 78 Beni Fansya Abtaryandi Huraini. 79 Muhammad Gali Wijayanto. 80 Muhni Arti. 81 Muhammad Fadil. 82 Muhammad Hadil Hermansyah. 83 Rasdani. 84 Resha Yuliana. 85 Dirin Sinsia. 86 Salis Supriyani. 87 Sri Astuti. 88 Wisnu Prabowo. Dan urutan terakhir dari program Diploma 3 Sipra nomor 89 Yohanes Suharyanto. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk kepada tuan program studi D3 Ibu Yusrani, dan kami persilakan kepada Kaprodi S1 Ibu Sri Sulistiani untuk mendampingi Ketua Sina melantik wisuda. Setelah Afif Nurda Sodiki, Asmara Hadi. Husnul Fatimah. Jangan geser kaki, tutup terus ya. Dwi Linggani. Esther Lauren Simanso.
Berikutnya Irfa Rahmasari. Muhammad Fajar Nugroho. Syarifah Fatimah Az-Zahra. Tias Winarni. Yuniawati Utami. Arya Priska Tama. Didit Aditya Nugraha. Erwin Bahara. Fadita Rosyanti. Gary Adrian. Ida Danasyari Harefa. Muhammad Wildan. Putri Junita. Sartika Frida. Ilona. Mirna Nur Hasanah. Rudolf Sihar Panaidi Sirai. Ahmad Hajir. Danang Budi Santosa. Berikutnya Dewi Fregina. Dedi Jamburi. Dian Pitaloka Chandra Kirani. Eva Septiani Chandra. Faizal Ahmad. Hevi Aksari. Lianidas Hasan. Mas Dwi Joyo Damar Firdaus. M. Husni Barkah. Ruli Al-Azhar. Adelia Risa Silvania. Edi Kristanto. Faiza Septiasari. Dilanjutkan dengan Firda Hardianti.
Raras Sinta Martindu, Rizaldi Yugo, Rizky Novianti, Yuri Nurmalasari. Dan sebagai angkutan terakhir dari program di Sarjana Strata 1 Simra, Putri Merdekawati. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk kepada Ibu Ketua Prodi S1 Simra, Ibu Sri Sulistiani, dan kini kami mohon dengan hormat kepada Direktur Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia LPAI, Bapak Junaidi Mahari, untuk maju ke depan mendampingi Ketua Simra melantik wisudawan dari program ANZIT. Saudara Ari Puji Nurwanto, Dewi Tantawi, Dewi Hindrarti, Hendra Setia, Henry Ananda Siregar, Joko Prasetyo, Maria DS Widya Susanti, Stanley Halim, Sulistyo Septiantoro, dan wisuda terakhir pada upacara wisuda kali ini kita beri tepukan yang meriah untuk Panadi Iwan Saputra Tanjung. Kami persilakan untuk duduk kembali kepada yang kami hormati Ketua Simra. Seluruh wisudawan dimohon berdiri. Janji setia alumni. Kami, alumni Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, berjanji bahwa kami akan menjunjung tinggi moral dan etika bangsa serta norma-norma keilmiahan di bidang keahlian kami dan akan mengamalkannya demi kepentingan masyarakat, bahwa kami akan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik alma mater kami dan bertekad dalam kemanunggalan keluarga besar Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, bahwa kami alumni Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi
Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan selalu ikut menjalin kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Lagu Padamu Negeri oleh seluruh wisudawan diiringi paduan suara mahasiswa STIMRA. Wisudawan dan paduan suara mahasiswa dipersilakan duduk kembali. Marilah kita simak dengan seksama orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Anwar Nasution, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dengan segala hormat kami persilakan. Yang terhormat Sivitas Akademika STIMRA, pengurus, guru besar, para dosen, karyawan, dan mahasiswa. Yang terhormat pengurus Dewan Asuransi Indonesia, yang terhormat para lulusan STIMRA yang diwisuda pada hari ini. Masa depan Anda cerah kelihatannya. Di box itu sudah ada saya lihat itu tawaran kerja untuk Anda. Ya, baru sudah ada tawaran kerja. Yang terhormat keluarga para lulusan, yang terhormat hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas undangan pengurus STIMRA untuk menyampaikan pidato wisuda pada tahun ini. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada pengurus STIMRA, Pak Baden Munir Samsudin, Pak Adrian, Pak Budi Sugandra, yang mengembangkan sekolah ini sehingga menjadi seperti sekarang ini. Banyak sekali saja staf LN dan ini sekolah ini sangat penting karena industri asuransi dan dana pensiun itu sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam uraian singkat ini saya mengajak hadirin untuk melihat kondisi sistem keuangan kita yang ada pada hari ini dan bagaimana untuk memodifikasinya. Pada hari ini industri keuangan kita itu masih sangat terbelakang dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, apalagi negara-negara yang sepantar dengan kita. Ciri pertama dari industri keuangan nasional itu adalah masih bertumbuh pada industri perbankan. Nanti kita lihat bahwa asuransi dan pensiun dan institutional investor itu masih sangat kecil peratannya.
Industri keuangan Indonesia ini adalah dominir oleh kepemilikan negara. Nah, lihat daftarnya. Semua BUMN, ya. Bank juga, nah, yang besar-besar BUMN. Hidupnya itu juga karena diproteksi oleh pemerintah. Tidak boleh uang negara, uang BUMN ditaruh di Indonesia, apalagi di bank asing, ya harus di bank pemerintah. Hanya hidupnya itu seperti itu. DPD tidak lebih dari kasir tokenya, ya. Nah, provinsi dan lain-lain seperti itu. Nah, beda dengan Development Bank of Singapore, ya. Nah, milik BUMN di Singapura itu atau milik BUMN dan Prancis itu. Nah, lembaga ini tadinya adalah yang kita ambil alih dari Belanda. Dalam sejarah itu terus-menerus direkam, ya. Berkali-kali direkam, bukan hanya 1947, tapi juga sebelumnya itu. Nah, ini saya kira untuk masa depan perlu kita perbaiki. Madu lain, tadi itu disebut, ya. Dunia ini sekarang ini dunia globalisasi, kuncinya itu adalah persaingan. Ya. Lawan kita itu adalah aliansi. Lawan kita itu adalah asuransi, bank-bank yang lain. Ada yang kita harus hadapi itu. Keterbelakangan industri keuangan Indonesia dilihat dari tabel 1. Diukur sebagai asetnya itu terhadap persentase terhadap PDB adalah yang terendah di Asia ini. Perbankan, apalagi asuransi, ya, apalagi asuransi. Kepercayaan masyarakat pada rupiah dan industri keuangan sudah dapat dipulihkan sejak Orde Baru itu. Nah, sebelumnya itu inflasi 650%, dah ada orang percaya sama rupiah. Ya, maka itu toke-toke kita orang yang punya. Nah, uang pada waktu itu taruh uangnya itu dalam dolar, tidak percaya sama. Taruh uangnya itu dalam tanah, taruh uang itu dalam rumah, taruh uang itu dalam biasa, atau taruh di Singapura. Sama dengan sekarang, semua orang kaya di Indonesia punya rekening di Singapura, ya. Karena rupiah kita ini tiap kali devaluasi, tiba-tiba devaluasi. Nah, inflasi, ya. Nah, sekarang ini sudah lebih tertib. Nah, orang sudah percaya pada rupiah. Dulu saya tidak percaya sama obligasi pemerintah. Tahun 50 zaman pertama di Juanda, obligasi pemerintah dikeluarkan, sampai hari ini masih banyak yang belum dibayar. Ya. Nah, erosi karena inflasi yang sangat tinggi di masa lalu itu, sehingga obligasi itu menjadi kertas koran. Di masa lalu selama Orde Baru, nah, semua bank-bank termasuk pemerintah, termasuk bank itu memberikan kredit investasi jangka panjang. Dari mana dananya itu? Dananya itu adalah Sadoka dari IGGI, ya. Nah, pada waktu negara-negara donor yang bergabung dengan IGGI itu memberikan kredit jangka panjang kepada kita untuk keram-keram, untuk pabrik, dan untuk lain-lainnya itu. Selama itu buat itu tidak pernah satu sen pun tidak pernah untuk yang terjadi. Di masa lalu itu campur tangan pemerintah kepada industri perbankan sangat berlebihan. Nah, istilah di ini disebut sebagai financial repression, ya. Kalau Anda ikut P4 pada waktu itu, Anda lain tugasnya itu adalah untuk pemerataan kepada konco-konconya penguasa politik, ya. Nanti jauh sekali dengan asas pemerataan, ya. Karena tersedianya kredit investasi yang panjang dengan